Salam alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa di dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Rabu tanggal 4 November 2020 kita akan belajar dari 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 12 sampai 14. 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 12 sampai 14. Judulnya adalah Ketika Tuhan menyertai. Ketika Tuhan menyertai. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kali ini kita akan membahas mengenai dampak, akibat, atau hasil dari penyertaan Tuhan. Mengenai bagaimana supaya Tuhan menyertai kita, itu akan kita bahas lain waktu. Dan kali ini kita juga hanya membahas dua saja yang menjadi hasil dari penyertaan Tuhan. Yang pertama, ada perlindungan yang nyata. Ada perlindungan yang nyata. Kita baca ayat 12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Dikatakan di ayat itu, Saul menjadi takut kepada Daud. Kata takut dipakai kata yare. Yare. Ada dua pengertian kata yare. Yaitu takut dalam arti benar-benar takut, atau takut dalam arti hormat. Saya rasa di sini adalah takut, benar-benar takut. Saul tidak hormat kepada Daud. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mengapa Saul takut? Ayat ini menjawab karena Tuhan menyertai Daud. Mengapa Saul takut? Karena Tuhan menyertai Daud. Tapi perhatikan ayat yang ke-11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai dua kali. Ayat 11 ini jelas menunjukkan keberhasilan Daud mengelakkan dirinya dari lemparan tombak Saul. Sampai dua kali, luar biasa. Pertanyaannya, apakah ini semata-mata karena keahlian Daud? Apakah ini semata-mata karena kelihayan Daud? Saya rasa tidak. Kalau kita perhatikan alasan di ayat yang ke-12 tadi, karena Tuhan menyertai Daud, maka penyertaan Tuhan itu yang membuat Daud terlindungi. Yang membuat Daud bisa mengelakkan lemparan tombak dari Saul sampai dua kali. Ini karena penyertaan Tuhan. Jadi intinya adalah hasil penyertaan Tuhan adalah perlindungan yang nyata. Hasil penyertaan Tuhan adalah perlindungan yang nyata bagi Daud. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hikmat yang nyata. Ada hikmat yang nyata. Kita baca ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Dikatakan Daud berhasil di segala perjalanannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata berhasil di dalam bahasa Ibrani di sini dipakai kata sakal. Sakal. Itu secara literal artinya bijaksana atau berperilaku bijak. Yang kedua, makmur.
Jadi bagi saya intinya adalah ini sebuah hikmat yang membuat bisa melakukan tugas dengan baik. Jadi kata saka di sini sebuah hikmat yang membuat bisa melakukan tugas dengan baik. Itu karena penyertaan Tuhan. Jadi perhatikan, penyertaan Tuhan menghasilkan perlindungan yang nyata bagi Daud. Penyertaan Tuhan membuat Daud berhikmat atau mempunyai kebijaksanaan sehingga apa yang dilakukannya bisa mencapai hasil yang maksimal atau berhasil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kalau saat ini Anda dalam keadaan aman, nyaman, terlindungi, sukses atau berhasil, ingat, itu karena penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang membuat Anda dan saya aman, terlindungi. Penyertaan Tuhan yang membuat Anda dan saya bisa melakukan tugas kita dengan berhasil. Itu karena penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali sombong. Jangan sombong. Itu bukan hasil kita. Itu bukan karena kita mampu, tetapi karena penyertaan Tuhan. Jangan sombong. Kembalikan apa yang sudah menjadi hasil bagi kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Namun, jika sebaliknya, saat ini Anda belum mendapatkan keamanan, kenyamanan, terlindungi, atau sukses, atau berhasil, terus minta Tuhan menyertai Anda. Karena penyertaan Tuhanlah yang membuat Anda bisa aman, terlindungi, dan berhasil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, luar biasa. Ketika Tuhan menyertai kita, hasilnya nampak nyata. Nampak nyata, terlindungi, aman, dan juga bisa mencapai keberhasilan yang maksimal. Oleh sebab itu bersyukurlah kalau Tuhan tetap dan terus mau menyertai Anda dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang membuat kami terlindungi, aman, nyaman, dan bahkan kami bisa menyelesaikan semua tugas yang dipercayakan kepada kami dengan baik. Terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami bukan hanya untuk merenungkan, tetapi terus melakukannya. Sehingga penyertaan Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kami. Kami berhasil terlindungi dan menjadi berkat atau kesaksian bagi orang lain. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa